time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nirmala dari Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Prodi PGMI 6B. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan atau menjabarkan hasil penelitian ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan ciri-ciri makhluk hidup adalah untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat kita, melestarikan keturunan dan memiliki ciri-ciri seperti berkembang biak. Makhluk hidup dapat mempertahankan kelangsungan jenisnya, beradaptasi dengan lingkungan. Ciri-ciri seperti kemampuan beradaptasi membantu makhluk hidup bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem. Ciri-ciri seperti makan dan berinteraksi dengan makhluk lain membantu menjaga siklus energi dan rantai makanan. Pertumbuhan dan perkembangan. Ciri ini penting agar makhluk hidup dapat mencapai kedewasaan dan melanjutkan fungsi kehidupannya, peka terhadap rangsangan, supaya makhluk hidup dapat merespon perubahan lingkungan demi keselamatan dan kelangsungan hidupnya. Alat dan bahannya alat-alat tulis, tabel pengamatan alam sekitar. Terus ada lagi namakan landasan teori. Ciri bernapas. Teori respirasi adalah proses biokimia penting dalam metabolisme. Ilmuwan Antoine Lavoisier mengetemukan pentingnya oksigen dalam proses pernapasan dan menyatakan respirasi dengan pembakaran. Ciri bergerak. Teori gerak sebagai respon terhadap rangsangan iritabilitas. Teori gerak sebagai respon terhadap rangsangan iritabilitas. Ilmuwan Charles Darwin dalam karyanya The Theory of Movement in Plants menunjukkan bahwa makhluk hidup termasuk tumbuhan menunjukkan gerakan dan rangsangan. Yang ketiga, ciri tumbuhan dan berkembang. Teori bertumbuh adalah hasil dari pembelahan dan pembesaran sel. Ilmuwan Rudolf Virchow Omnisclaw, sel berasal dari sel, memperkuat pemahaman tentang pertumbuhan sebagai hasil dari pembelahan sel. 4. Ciri berkembang biak. Teori reproduksi adalah dasar kerangsangan spesies. Ilmuwan Gregor Mendel, bapak genetika, menjelaskan pewarisan sifat melalui proses reproduksi mengutamakan tanaman kacang panjang atau kacang polong sebagai model. 5. Ciri peka. Ciri peka terhadap rangsangan. Iritabilitas. Teori makhluk hidup merespon lingkungan demi adaptasi. Ilmuwan meneliti refleks sebagai bentuk respon terhadap rangsangan pada anjing, menjelaskan dasar perilaku sebagai reaksi terhadap stimulus. Terus lanjut, ini ada lagi namanya prosedur percobaan. 1. Siapkan alat-alat tulis dan tabel pengamatan yang diperlukan. Gunakan tabel di bagian akhir modul ini. 2. Pergilah ke lingkungan yang ada di sekitar kita, seperti kebun, sawah atau hutan dan lingkungan dan lain sebagainya sesuai tempat tinggal Anda. 3. Temukan lebih kurang 10 makhluk hidup, 5 hewan dan 5 tumbuhan yang ada. Kenal nama jenisnya, minimal nama daerahnya. Catatlah
catatlah ke 10 jenis makhluk hidup tersebut dalam lembar pengamatan. Yang kelima, amati ciri-ciri dalam setiap makhluk hidup yang telah kita catat tersebut dan cermati. Yang keenam, bubuhkan tanda checklist sesuai dengan ciri-ciri yang kita amati pada tabel dalam lembar kerja yang disediakan di bagian akhir modul ini. Pertanyaannya, apakah tumbuhan memenuhi ciri-ciri gerak dan bereaksi terhadap rangsangan? Itu dijelaskan. Iya, tumbuhan memenuhi ciri-ciri gerak dan bereaksi terhadap rangsangan walaupun bentuk geraknya tidak seaktif hewan. 1. Gerak pada tumbuhan bicara bergerak, tapi biasanya geraknya lambat dan tidak berpindah tempat. Dan ada 3 jenis gerak utama. 1. Nasti, 2. tropisme, dan 3. taksis. Di sini ada lagi hasil pengamatan makhluk, ciri-ciri makhluk hidup: semut, bekecot, capung, lalat, dan nyamuk. Keterangan bernapas, bergerak terhadap rangsangan, makan nutrisi, tumbuh, dan berkembang biak. Pembahasannya yakni berdasarkan hasil pengamatan, semua objek yang dikategorikan sebagai makhluk hidup menunjukkan ciri-ciri kehidupan seperti bergerak, tumbuh, berkembang biak, terus bernapas, peka terhadap rangsangan, membutuhkan makanan, dan mengeluarkan zat sisa. Misalnya tumbuhan putri malu menunjukkan gerak nasti saat disentuh, membuktikan bahwa tumbuhan juga merespon rangsangan. Hewan seperti ikan atau serangga terlihat bergerak aktif, menunjukkan ciri gerak dan kebutuhan akan makan serta oksigen. Terus kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri umum, yaitu bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, itu membutuhkan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Ciri-ciri ini membedakan makhluk hidup dari benda mati dan menjadi dasar dalam mengidentifikasi serta memahami kehidupan. Kesulitan yang dialamin, sarannya yakni lakukan pengamatan di lingkungan yang beserta untuk mendapatkan hasil yang lebih bervariasi. Sebaiknya pengamatan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup agar semua ciri makhluk hidup bisa diamati dengan jelas. Masukannya, penelitian sebaiknya dilengkapi dengan data kuantitatif agar hasilnya lebih objektif dan mudah dianalisis. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.